Apapun yang mungkin menjadi masalah gitu dalam hidup kita, itu solusinya pasti cuman doa gitu. Lah, kamu kan anak pendeta gitu, ya kan tinggal doa aja gitu. Ya nggak gitu. Kita mau anak pendeta, kita mau anak ustadz, kita mau siapapun kita, pasti ketika kita punya masalah yang berat, ya nggak semua orang tuh bisa kuat terus gitu. Gue Echel dan ini cerita gue. Gue terlahir di keluarga atau lingkungan yang sangat-sangat taat agama. Dan akhirnya apapun yang kita rasain atau apapun yang mungkin menjadi masalah gitu dalam hidup kita, itu solusinya pasti cuman doa gitu. Ya emang benar gitu. Kita kalau ada masalah doa. Cuman akhirnya apa yang kita rasain, apa yang aku sendiri alamin, itu jatuhnya harus dipendem gitu. Dan akhirnya itu cukup shape aku sebagai gimana diri aku waktu besar gitu. Dan ditambah selain aku lahir di keluarga yang cukup taat agama, papaku sendiri tuh pendeta. Jadi orang-orang di sekitar aku tuh punya ekspektasi yang cukup tinggi gitu atas kepribadian aku, atas gimana aku bereaksi di sekitaran orang, gimana aku berekspresi. Itu tuh seolah-olah kayak udah ada standarnya sendiri gitu. Mungkin aku rasa itu yang bikin aku tuh jadi takut untuk berekspresi jadi benar-benar diri aku sendiri gitu. Dan akhirnya ketika aku punya masalah, ketika aku ngalamin sesuatu yang berat, misalnya aku nggak bisa nunjukin kalau aku tuh kesusahan gitu. Sering aku tuh denger kayak, lah kamu kan anak pendeta gitu, ya kan tinggal doa aja gitu. Ya nggak gitu. Kita mau anak pendeta, kita mau anak ustadz, kita mau siapapun kita, pasti ketika kita punya masalah yang berat, ya nggak semua orang tuh bisa kuat terus gitu. Nah cuman aku merasa kayak aku harus kuat terus, dan akhirnya aku pendem itu. Bahkan ketika aku punya masalah keluarga, aku nggak bisa cerita ke orang tua aku sendiri, karena aku tahu kalau misalnya aku cerita, ya solusinya yang dijawab ya cuman itu aja gitu. Sampai suatu ketika, tahun 2021, aku ngalamin sesuatu yang cukup berat buat aku. Dan aku ngerasa aku nggak bisa cerita siapa-siapa, dan bahkan itu bikin aku sangat-sangat lowest point. Dimana aku ngerasa kayak udah nggak ada tujuan hidup gitu. Aku udah nggak tahu harus ngapain. Aku konfront masalah ini dengan orang itu, dan bahkan aku makin hilang arah sampai akhirnya aku ketemu pacar aku. Dan di situ dia membantu aku, dia bikin aku, oke, kamu cari hobi, kamu cari apa yang menjauhkan kamu dari pikiran-pikiran negatif, dari kamu mau stop bunuh diri, kamu mau stop berpikir negatif, kamu mau hurt yourself. Akhirnya temulah aku dengan hobi aku, ngonten gitu. Nah ketika aku ngonten, aku berekspresi, dia bilang kayak kamu cocok deh ini acting gitu. Akhirnya dia tuh yang ngenalin aku ke Rumah Peran. Sebenarnya dia yang pertama kali interested tentang Rumah Peran ini. Nah tapi akhirnya kita tuh baru kesampaian kayak search tentang Rumah Peran tuh 2023. Jadi dari 2021 aku ngalamin hal yang berat itu, aku 2022 build diri aku kembali, 2023 aku baru tahu tentang Rumah Peran. Amazingnya, buat aku tahun 2023 itu tahun yang sangat-sangat mengubah hidup aku. Dari aku yang aku ngerasa aku nggak pernah pantas untuk hidup freely, aku nggak pernah pantas untuk jadi diri aku sendiri. Kalau misalnya aku ekspresi kayak gini, orang lain bakal tersakiti, atau itu bakal bikin people see my family the wrong way gitu. Nah, 2023 tuh benar-benar merubah semua itu. Jadi ceritanya gini, waktu bulan Juni itu aku lihat ada giveaway di Instagramnya Kak Juan, dan pacar aku kayak, cobain aja iseng gitu. Dan aku beneran cobain tuh iseng. Ya, aku nggak expect apa-apa, aku juga mikir toh itu di Jakarta. Karena aku aslinya Surabaya. Jadi kayak, ya ini nothing tulus lah gitu. Toh paling ya cuma belajar acting gitu. Aku coba karena sebelumnya aku juga waktu kecil suka Broadway, akhirnya ya why not gitu. Aku coba dan ternyata dapet gitu. Dari aku yang nggak pernah mikir aku bakal tinggal di Jakarta, aku nggak pernah mikir aku bakal ikut kelas acting, di bulan Juli itu aku beneran dapet giveaway-nya. Dan pertama kali waktu aku datang ke Rumah Peran tuh kayaknya aku masih dengan ideologi aku yang ya I cannot express myself gitu. Aku nggak bisa jadi diri aku sendiri kalau kamu jadi diri kamu sendiri, kalau kamu nggak mendem semua rasa kamu, kalau kamu nggak behave
in a way, kamu tuh bakal nyakitin orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Jadi makanya waktu aku pertama kali datang tuh, aku bener-bener nutup. Aku pulang dari kelas, itu aku gak mau bergaul sama yang lain. Pikiranku masih kolot sama, ya kalau A ya A, ya B ya B gitu. Sampai akhirnya aku waktu masuk rumah peran di pertemuan kedua, kita tuh ada satu sesi di mana kita harus duduk bareng semuanya, dan di sesi itu bener-bener gak ada kamera, gak ada yang ngevideo, gak ada yang apa-apa. Kita bener-bener dibolehin untuk cerita apapun yang kita gak bisa ceritain di luar sana gitu. Dan buat aku itu sangat-sangat sebuah momen yang bener-bener merubah aku gitu. Karena aku rasa ada banyak banget cerita yang aku simpen, karena menurut aku nggak layak untuk menceritakan itu ke orang lain, aku nggak layak untuk ngerasain ini itu gitu. Dan di momen itu aku ceritain lah semua hal yang cukup menyakiti aku dari aku kecil gitu. Buat pertama kali dalam hidup aku ngerasa kayak lega banget. Dan gak cuman lega, di situ kan udah kayak nangis bawang apa segala. Aku juga dengerin cita-cita orang lain, teman-teman aku yang mereka juga nggak bisa ceritain gitu. Ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, kita jadi ada suatu bonding, karena ketika kita cerita sesuatu hal yang personal, pastinya kita jadi lebih percaya satu sama lain, kita lebih terbuka gitu kan. Dan kedua, for the first time, aku ngerasa nggak dijudge atas masa lalu aku, atas perasaan aku, atas ya the way aku express diri aku gitu. Dan mungkin it feels like ada satu weight yang off my chest gitu. Kayak aku lega, aku nggak perlu bawa beban itu dalam hidup aku, dan itu yang membiarkan aku akhirnya jadi diri aku sendiri gitu di momen itu. Dan as time goes by, aku sebenarnya nggak expect apa-apa, kayak oh dari kelas acting ini mau jadi apa sih gitu, atau bakal sukses gimana gitu. Ya expect, tapi aku nggak tahu arahnya mau kemana. Kayak ya udah jalanin hidup aja gitu. Rumah Peran Indonesia, batch 24, ambillah peranmu! Tahun 2023, how life goes lah gitu. Ketika kelas itu selesai, sebenarnya aku langsung balik ke Surabaya. Tapi ternyata setelah aku ngerenungin gitu-gitu, aku ngerasa kalau selama ini aku hidup tuh bukan memilih kemauan aku sendiri gitu. Aku ngerasa kayak selama ini aku hidup cuman untuk mematuhi peraturan, cuman untuk menjaga nama baik keluarga aku, menjaga aku sebagai anak pendeta tadi, aku sebagai anak yang diidam-idamkan sama orang tua aku. Di situ akhirnya aku memberanikan diri untuk oke, this year, aku mau hidup untuk diri aku sendiri. Aku mau lebih terbuka atas semua perasaan aku mau jujur sama apapun yang aku rasain. Entah itu happy, entah itu seneng, entah itu sedih gitu. Akhirnya, aku balik lagi, aku pindah ke Jakarta. Di situ aku ketemu beberapa teman-teman yang benar-benar support aku along the way gitu. Kayak inilah teman-teman yang punya masalah yang sama aku. Ya nggak sama persis, tapi kayak kita benar-benar bisa cerita satu sama lain apapun itu. Kita benar-benar bisa kayak, gak apa-apa, lu kalau misalnya lu down kayak gini, lu nggak harus down selamanya gitu. Lu masih bisa punya masa depan, lu masih bisa nyoba ini itu. Error itu nggak apa-apa sebagai manusia gitu. Dan bener-bener I feel like it brings out the best in me. Di situ akhirnya aku mulai nyoba hal-hal baru yang emang aku yang pengen gitu. Dan I don't regret anything. Aku benar-benar seneng banget. Aku bisa benar-benar jadi ekspresin diri aku. Aku ikut bela diri, aku ikut kempo gitu-gitu. Itu benar-benar nyalurin semua hal yang secara emosi pun aku bisa salurin dari situ. Dan beberapa teman-teman juga bilang kayak, oh Axel yang pertama kali datang di rumah peran sama waktu Axel sudah selesai itu bener-bener vibes-nya tuh berubah gitu. Dan aku pun ngerasain itu. Aku ngerasa ada kok alasan untuk hidup, ada kok alasan untuk lu tuh find joy, find what you want. Dan in a way ya, ini klise, tapi kayak hidup tuh lebih vibrant, lebih berwarna gitu. Kenapa? Karena aku bener-bener jujur sama semua perasaan itu, aku mau gitu ngerasain itu. Yang selama 22 tahun aku simpen dalam diri aku sendiri, yang aku pendem, semua rasa sakit itu, ketika aku berani untuk ngeluarin itu, akhirnya yang di dalam aku tuh, yang benar-benar aku mau jadi diri aku itu benar-benar keluar. Sekarang kayak seperti aku bilang tadi, lagi cari jalanku sendiri gimana. Nah, aku lagi coba sana-sini, aku ingin beraniin diri untuk misalnya ikut casting, aku beraniin diri untuk coba hal baru, misalnya aku apply tempat kerja yang lebih mengarah dengan apa yang aku pengen, bukan apa yang bisa nyenengin orang lain, apa yang bisa nyenengin orang tua aku. Dan ketika aku mau berekspresi, ya udah kayak ya this is me gitu. Aku mau hahaha, aku mau keras, berisik apa segala. But as long as I'm happy, as long as ya yang pasti nggak kriminal juga ya, kayak nggak yang ngawur juga gitu. Tapi as long as it brings joy in me, and I hope it can bring joy to other people, I will do it gitu. Aku mau bener-bener fully jadi diri aku sendiri. Dan
Kalau aku boleh kasih pesan, doesn't matter kamu itu siapa, kamu terlahir di keluarga yang gimana masa lalu kamu mau sesuram apapun atau merasa kayak gak ada masa depan, diri kamu yang sekarang itu yang nentuin masa depan kamu gimana gitu, bukan masa lalu kamu. Kalau misalnya kamu hari ini gak mau jujur sama perasaan kamu, kalau hari ini kamu gak mau berubah untuk kebaikan kamu sendiri di masa depan, kamu gak bisa rely on anyone else gitu. So, the only person that can change you or your future itu cuman diri kamu sendiri gitu. It starts with being true to yourself gitu, benar-benar jujur sama semua rasa yang ada dalam diri kamu gitu. Baru kamu bisa benar-benar ngeluarin diri kamu yang sebenarnya. Gitu sih. Semangat guys, always be true to yourself.